Cukup. Ya. Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Prof? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hokman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Mohon belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Ya. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya, itu, Pak Hotman. Bukan wewenang Jadi, saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi sudah. bukan hanya mohon izin berdasarkan Majelis kan, omon-omon. mohon izin Majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Ahli berikutnya Pak Heru yang mana? Profesor Johermansyah Johan yang mulia. Yang belum disumpah ya? Iya, yang mulia. Silakan dipanggil sekaligus untuk pengucapan sumpah. Juru bicara TPN Prabowo Gibran yang juga menjadi Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi soal sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Ia menilai bukti yang dibawa oleh pemohon hanyalah kliping koran dan berita. Pernyataan itu disampaikan oleh Fahri Hamzah melalui unggahan di platform X pribadinya @FahriHamzah. Ia lantas mempertanyakan keadaan yang sedang terjadi hari ini di Mahkamah Konstitusi. Fahri mempersoalkan alat bukti yang dibawa dalam sidang MK. Menurutnya, kliping berita itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti yang kuat di MK. Sebagaimana diketahui pada hari ini Senin 1 April 2024, sidang sengketa hasil Pilpres digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Sidang ini dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Adapun dalam hal ini, Kubu Amin menghadirkan 7 ahli dan 12 saksi. Terima kasih, Majelis. Dari pihak terkait, silakan. Saudara Hokman yang akan bertanya. Silakan Pak Hotman. Saudara ahli, dalam praktek sampai Mahkamah Agung, agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat, diperlukan berbagai persyaratan. Salah satu contoh kasus terbesar akhir-akhir ini adalah kasus narkoba Jenderal Teddy Minahasa, di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya, pada waktu itu ada 2 ahli digital forensik. Salah satu pertanyaan pertama adalah, apakah saudara ahli punya sertifikat internasional sebagai ahli digital forensik? Itu pertanyaan pertama. Karena di pengadilan umum itu kalau Anda tidak punya, Anda tidak diakui. Yang kedua, salah satu syarat mutlak agar digital forensik sah adalah account tersebut, aplikasi tersebut harus dikasih secara utuh kepada ahli, kemudian diaudit,
kemudian ada istilahnya itu di-celebrate, isinya semua dibongkar. Itu mirip dengan audit kantor akuntan. Tidak mungkin kantor akuntan melakukan mengeluarkan neraca rugi laba tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah melakukan audit digital forensik di mana KPU, ya ini harus KPU menyerahkan kepada saudara si rekap tersebut untuk Anda audit? Pernah nggak dikasih? Dan kemudian dibuat berita acaranya dan kemudian di-celebrate isinya semua. Disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya. Dan itu banyak parameternya. Pertanyaannya, apakah Anda itu hanya membuat kesimpulan dari publikasi-publikasi di media dan tuduhan-tuduhan saja, sepotong-sepotong, tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik utuh isi dari si rekap tersebut? Terima kasih. Baik, dari Hakim. Cukup, silakan Pak Yudi dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Mungkin dari yang terakhir ya, Pak Hotman. Celebrate itu nama alat, Pak, untuk kepentingan mobile forensik. Jadi istilah di celebrate itu tidak tepat itu ya. Beberapa pertanyaan mungkin yang coba saya cermati. Pertama kepada penanya dari KPU. Jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah dari file yang disampaikan kepada partai ya. Nah, kami mencoba untuk melakukan query, melakukan pengecekan ya. Memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan berjenjang. Jadi dalam di dalam prinsip kami karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme, seharusnya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi ya. Jadi berkaitan dengan DPT tadi ya. Jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai, kemudian kita coba lakukan searching, filtering berkaitan dengan beberapa field ya, dan kemudian ketemulah angka seperti itu. Jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual ya. Kemudian yang terkait dengan, sekali lagi mungkin kembali ke Pak Hotman ya. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya Pak, pola pikir digital forensik. Ini tidak bingung saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Takut diintimidasi pertama. Itu yang muncul pertama itu. Ketua Tim Hukum Anies Muhaimin Ari Yusuf Amir mengungkap hal yang mengejutkan dalam momen sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Senin 1 April 2024, di mana 10 dari 19 saksi yang disiapkan kubu Amin mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian di persidangan. Ia menjelaskan dari 10 saksi tersebut, 5 orang mengundurkan diri sebelum persidangan di MK dimulai. Mereka terdiri dari kepala desa, petugas pemilu, dan ASN dari wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, 5 orang lainnya dikabarkan mengundurkan diri ketika sidang tersebut sedang berlangsung. Di antaranya mereka adalah yang berstatus sebagai PNS dari Provinsi Riau. Adapun alasan para saksi mengundurkan diri lantaran mereka takut akan dipecat dari pekerjaannya. Meski begitu, Ari mengatakan pihaknya tetap melanjutkan sidang dengan sisa saksi yang ada.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kubu Amin menjelaskan bahwa pihaknya akan menghadirkan 19 orang yang terdiri dari 12 saksi dan 7 ahli dalam sidang di MK. Selain itu, mereka juga memanggil 4 Menteri Jokowi menjadi saksi dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Pilpres 2024. Informasi yang masuk ke kami hanya Semarang dan Surakarta. Selebihnya kami tidak mendapatkan informasi apapun. Yang Kendal tidak ada yang Kendal. Yang Kendal, yang Boyolali dan sebagainya, Temanggung saya tidak mendapatkan informasi tentang itu. Beberapa orang yang saya temui atau yang saya hubungi tentang terkait dengan peristiwa itu dan saya akan dampingi kalau bersedia melaporkan diri, mereka merasa takut. Takut diintimidasi pertama. Itu yang muncul pertama itu. Takut diintimidasi atau diintimidasi terus takut? Takut diintimidasi. Bukan diintimidasi. Berarti belum terjadi ini? Belum terjadi, tapi takutnya itu sudah ada lebih dahulu. Oke. Itu yang alasan pokok mereka seperti itu semua. Dan saya takut apakah itu merupakan teror atau tidak, saya tidak tahu tentang itu. Mengatakan, Hotman akan menangis. Tadi malah kayak ketawa-ketawa, lucu semuanya. Anggota tim hukum Prabowo Gibran Hotman Paris menilai proses persidangan sengketa Pilpres di gedung MK sangatlah lucu. Menurutnya pihak saksi dan ahli Timnas Amin yang menyampaikan keterangan hanya berfokus pada usia pencalonan cawapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Hotman Paris dalam jumpa pers di gedung MK Jakarta pada Senin 1 April 2024. Hotman lantas menyinggung sentilan Kubu Amin yang akan membuat dirinya menangis. Namun kenyataannya Hotman mengaku tertawa puas saat sidang lantaran dinilai lucu. Dalam kesempatan ini, Hotman menyinggung soal saksi ahli yang menyoroti langkah Presiden Jokowi dalam membagikan bantuan sosial ke daerah-daerah. Hotman mengatakan MK tak bisa memutus atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Jokowi, mengingat Jokowi dan barisan menterinya bukan pihak yang turut terlibat dalam perkara sidang sengketa ini. Di samping itu, ia juga menilai MK tidak punya kapasitas dalam hal menentukan apakah Jokowi akan melakukan korupsi atau tidak. Kalau saya tidak di awal persidangan ini, kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah kayak ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu ya, karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Ini nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah dan ada ahli yang mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Terkait, mohon dijelaskan dulu maksudnya permohonan kita maksudnya siapa? Karena ini saksi soalnya dia. Permohonan siapa maksudnya dia? Itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi kan sebenarnya siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda. Sebenarnya juga tidak terlalu Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan. Itu saja, tapi memang kemudian tidak relevan kalau kemudian Anda membawa permohonan itu. Dijawab saja. Kalau soal izin itu yang kan, mulia. Sedikit juga menambahkan bahwa dalam bab 4 tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi. Jadi kita juga membahas terkait lemahnya pengawasan. Ya, itu kan kesimpulan. Bapak kami tidak perlu kesimpulan. Ya. Karena Bapak saksi. Ya, statusnya sebagai saksi dia. Saksi itu hanya apa yang dilihat, dirasakan, diketahui
tidak boleh berpendapat, berkesimpulan. Baik, Yang Mulia. Jadi untuk menjawab terkait laporan yang kami masukkan, setiap ada dugaan pelanggaran pemilu, kami laporkan, Yang Mulia. Iya. Tadi masuk ke dalam daftar alat bukti yang saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, Pak Anies. Terima kasih, Majelis. Siap lagi, Pak. Oke, bisa saya jelaskan, Pak. Kalau itu kita masalahnya ada dua surat suara yang bukan berasal dari TPS 41. Itu masalahnya. Ya, kenapa? Karena dua surat suara ini ditemukan dalam dalam kotak suara presiden tanpa identitas TPS 41. Itu masalahnya, Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, terus saya ingin bertanya ke saksi Ahmad Husseiri. Ini sangat menarik, Majelis Hakim yang mulia, karena dari tadi dikatakan dari kesaksian beberapa saksi yang awal, ada intimidasi, dan intimidasi. Saya ingin menanyakan kepada saksi Ahmad Husseiri dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau pingin aman, 02 harus menang. Tadi Majelis Hakim menanyakan oknum polisi itu siapa? Tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang di MK. Semua terbuka dan dibuka untuk umum. Kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu? Itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis ini Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi ini. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi saksi. Sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul. Itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul, Hakim yang Bapak mulia. kan mau tanya yang lain. Baik, saya akan tanya itu yang lain. Selesai. Baik, saya ingin tanya yang lain. Apakah saudara saksi melihat langsung bahwa kertas atau surat suara yang dibawa ke dalam kamar itu dicoblos? Dan coblos nomor berapa? Saya kira itu. Siap, terima kasih. Saya melihat langsung dan saya memotong langsung di dalam kamar itu. Sebelum dibawa ke kamar, 3 orang itu dikerahkan tadi penjelasan saya oleh Bawaslu tidak. Bawaslu tidak. Tidak mengajukan saksi dan ahli. Tidak. Baik, kalau begitu nanti seandainya pun akan mengajukan, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah pikiran kan. Nanti jadwalnya akan kami gabung dengan pemeriksaan saksi dan ahlinya KPU. Kalau tidak, kalau on schedule mungkin di Rabu ya. Terima kasih Yang Mulia. Rabu, lusa. Kemudian untuk pihak terkait, kalau bisa dimungkinkan nanti 1 hari untuk pihak terkait. Jadi Kamis untuk pihak terkait. Baik, Yang Mulia. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah, ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh untuk Bawaslu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof. Izin yang mulia. Sebentar, masih dari hakim dulu. Sebelumnya ya. Dari yang mulia. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Eni, Prof. Saldi. Begini. Saya kebetulan hakim konstitusi yang sudah 3 kali menangani Pilpres. Jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan Pilpres. Saya melihat Bawaslu dalam posisi yang pasif. Dalam posisi yang pasif, Mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu, maka bisa saja itu ditangani oleh Mahkamah. Nah, oleh karena itu, maka penjelasan Mahkamah dari Bawaslu mengenai persoalan-persoalan apa saja yang sudah muncul, itu sangat penting untuk diketahui. Karena kalau tidak diketahui, nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus gitu. Nah, ini kan bisa merugikan para pihak. Oleh karena itu, saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan, apalagi ditambah dengan konferensi pers yang di launching itu. Nah, kalau tidak, berarti kita bisa melihat, oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah harus menyelesaikan. Supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai. Sehingga keadilan itu berlaku untuk para pihak. Jadi saya mohon Bawaslu jangan diam saja dan pasif. Apa yang sudah harus betul-betul direaksi. Itu yang harus saya sampaikan untuk menambahkan dari Prof. Saldi dan Prof. Eni. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Baik. Cukup. Yang mulia. Yang mulia ada satu hal. Melalui Yang Mulia kami meminta untuk download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.